Selamat kita bertemu kembali. Kita mau memuji, menyembah Dia. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau beribadah kepada Dia dengan takut dan hormat kepada Dia. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah, memuji Dia. Kita akan mulai ibadah ini. Dan untuk saudara-saudara yang di rumah, yang mengikuti secara online, siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Dia. Mari saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu pujian bahwa sebab Kau layak terima pujian. Yesus, ku cinta Kau. Puji
kasih, mari kita berdoa. Bapa sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami diberikan kesempatan kesehatan yang baik untuk hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memulai untuk memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bertata di atas puji-pujian kami. Kau memberkati Tuhan. Kami akan memberkati Engkau terus Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami percaya, kami serahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama-Mu Tuhan. Kau mau kuasa Roh Kudus-Mu, Kau pimpin Tuhan. Semua yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Dan terutama hamba-Mu Tuhan, terus suara Roh Kudus pimpin dia Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini, kami memulai dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita semua sehat, diberkati. Di hari Minggu ini kita mau pakai untuk memuji Dia. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Masih tetap memuji Dia, biar bumi akan berlalu. Kita mau katakan, aku cinta Yesus. Bersinar lagi, tapi
saudara. Apakah jiwamu gundah? Ceritakanlah kepada Yesus. Apakah hatimu lelah? Ceritakan pada Yesus. Apakah jiwamu gundah? Apakah jiwamu gundah? Ceritakanlah kepada Yesus. Apakah hatimu lelah? Ceritakan pada Yesus. Ceritakanlah kepada Yesus. Dia sahabat sungguh. Janganlah kita kecewa. Ceritakan pada Yesus. Apakah jiwamu gundah? Ceritakanlah kepada Yesus. Apakah hatimu lelah? Ceritakan pada Yesus. Ceritakanlah kepada Yesus. Dia sahabat sungguh. Janganlah kita kecewa. Ceritakan pada Yesus. Ceritakanlah. Ceritakanlah kepada Yesus. Dia sahabat sungguh. Janganlah kita kecewa. Ceritakan pada Yesus. Bapak Henry, ceritakan pada Yesus. Kepada Yesus. Dia sahabat sungguh. Oh, janganlah kita kecewa. Ceritakan pada Yesus. Ceritakan pada Yesus. Ceritakan pada Yesus. Bapa di surga, Bapa pencipta halik langit dan bumi beserta segala isinya. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan kekasih jiwa dan sahabat kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terbukti
pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama dalam satu ruangan rumah-Mu Tuhan, di mana kami mau beribadah kepadamu, dan kami telah menaikkan segala kidung pujian penyembahan kami kepadamu. Kami mau ceritakan kepadamu Bapa segala peristiwa, segala persoalan, segala pergumulan hidup kami Tuhan, karena Engkaulah sahabat kami yang setia, penolong kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan tubuh kami semuanya. Dan terima kasih Tuhan buat darah Yesus yang berkuasa, yang mengcover kami semua, sehingga kami luput, kami terhindar dari setiap virus penyakit apapun. Kami tahu Bapa bahwa kasih sayang-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan. Terima kasih banyak Bapa buat hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pakai mulai kami pada pagi hari ini, yang memimpin pujian, pemain musik, dan sampai kepada hamba-Mu sebentar menyampaikan sabda-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kehadiran kami di tempat ini, kami sungguh-sungguh menikmati, kami merasakan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami pulang sebentar dengan berkat-berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ajaib kuasa-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami sangat membutuhkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, bahkan di dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu dengan baik ya Bapa, dan memfokuskan perhatian kami hanya kepada firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-puji dan nama-Mu kekal selama-lamanya. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ruben dari Sekolah Alkitab Cianjur. Haleluya. Haleluyanya baru di loteng loh. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan, saya ada di tengah-tengah jemaat AMS yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saya sama Ibu Gembala kita yang pagi hari ini memberikan saya kesempatan untuk melayani jemaat AMS, baik yang ada di ruang ini maupun yang ada di rumah. Tema besar kita adalah Roh Kudus Penolong yang Setia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Perkataan ini adalah pernyataan luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang kematiannya, kebangkitannya. Dia naik ke surga, tinggal di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa di surga akan tinggal bersama dengan umat-umat Tuhan, akan tinggal bersama-sama dengan kita dalam bentuk manifestasi Roh Kudus, yang merupakan salah satu pribadi dari Trinitas Allah. Yesus akan mati,
Dia akan naik ke surga. Dia akan tinggal di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Muncul pertanyaan, untuk apa Yesus mati, bangkit, dia ke surga, tinggal di surga? Bukankah dia Allah yang berkuasa? Kalau dia Allah yang berkuasa, turun dong ke bumi, turun lagi ke Indonesia, turun lagi ke Jakarta. Kenapa mesti tinggal di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apa Yesus mencari soalnya nyaman? Dia tinggal di surga, ada malaikat yang melayani dia. Dia tinggal di surga dengan lantai yang terbuat dari material yang mahal. Sehingga dia tidak mau lagi turun ke bumi. Dia tidak mau lagi menderita. Apakah Yesus mencari zona nyaman? Tidak, bukan seperti itu. Tuhan Yesus tinggal di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia punya maksud yang luar biasa. Kenapa? Yesus tinggal di surga untuk menjadi perantara bagi Allah dan bagi kita. Dia ada di surga. Lagu lama berkata, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Yesus di surga, bukan dia tinggal diam, menikmati keindahan surga, tetapi Yesus bekerja juga di surga. Kerjanya apa? Menjadi perantara antara manusia, antara saya, saudara, jemaat di sini, dengan Allah. Yesus menjadi pembela manusia di hadapan Allah. Sekali lagi, Yesus menjadi pembela. Dia menjadi penolong bagi kita di hadapan Allah. Kenapa? Yang kita harus ingat, ada iblis, ada setan yang kerjanya adalah menuduh manusia, menuduh saya, menuduh saudara di hadapan Allah. Iblis mau semua orang percaya, umat-umat Tuhan terintimidasi dengan dosa masa lalu. Sehingga walaupun sudah percaya Yesus Kristus, tapi kita belum yakin loh. Pernahkah kita lagi berdoa, sedang dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba iblis bekerja dalam pikiran kita. Pikiran kita dibawa ke masa yang lalu. Seperti film berputar. Dan iblis mulai bicara, kamu tidak layak berdoa. Kamu tidak layak pimpin pujian. Kamu tidak layak jadi singers. Kamu tidak layak main musik. Tidak layak khotbah. Kenapa kamu orang berdosa? Dan itu masuk dalam pikiran kita. Masuk dalam hati kita. Dan kita mulai, ya saya orang berdosa. Ya saya orang berdosa. Ya saya orang berdosa. Kita lupa bahwa darah Yesus Kristus sudah menyucikan kita. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Tetapi iblis mengintimidasi kita. Iblis mendakwa kita. Semua yang kita buat di masa yang lalu akan diputar seperti film. Itu pekerjaan iblis. Makanya Yesus harus ada di surga. Untuk apa? Membela kita. Ada satu cerita. Seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian dia satu hari selesai pelayanan, iblis datang kepada dia. Dan iblis membawa satu catatan. Lengkap, waktu hamba Tuhan ini menerima catatan itu, dia membaca. Semua kejahatan yang pernah dia buat di masa lalu, tertulis lengkap. Tidak ada yang terlewatkan. Iblis tulis dan sodorkan itu di hadapan hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini ambil kertasnya. Dia baca-baca kertasnya. Kemudian dia ambil pen hitam. Dia coret. Benar iblis, itu masa lalu saya. Tetapi ingat, darah Yesus sudah menyucikan saya. Darah Yesus sudah menyucikan saya. Itulah sebabnya kita harus bersyukur. Yesus ada di surga. Dia tinggal
Tuhan di surga berdiri duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Untuk kebaikan kita orang-orang percaya. Yesus bukan lari dari tanggung jawab seperti kita yang suka lari dari tanggung jawab. Yesus sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia, yang ada di Karawang, di Tangerang, di Jakarta? Apa yang kita hadapi? Kita tinggal di dunia ini yang semakin jahat. Sistem dunia yang semakin amburadul. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang yang tidak lagi menghormati Tuhan. Tidak lagi menghormati sesama. Kiri pencuri, kanan koruptor, belakang pembunuh, depan pesina. Kita dikelilingi, kita tinggal dalam sistem dunia yang sudah hancur. Tuhan tinggalkan kita sendiri. Apakah Tuhan jahat seperti itu? Tidak. Ayat 17, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu senantiasa. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tuhan bukan tinggalkan kita begitu saja. Seperti seorang anak yatim piatu yang tidak punya sandaran hidup. Tidak ada yang membela, tidak ada yang memelihara. Tidak. Tuhan bertanggung jawab terhadap hidup kita. Aku akan minta supaya Bapa mengirimkan penolong. Bahasa Grekanya allos parakletos. Seorang penolong yang lain yang sama dengan yang pertama. Penolong yang pertama adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus mati, dia ada di surga. Tetapi dia bilang, aku akan meminta kepada Bapa mengirim penolong yang lain. Allos parakletos. Itulah Roh Kudus. Peran Yesus Kristus digantikan oleh Roh Kudus. Dua pribadi yang berbeda, tetapi kerjanya sama. Yesus mengadakan mujizat. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus berjalan di atas air. Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Roh Kudus pun sedang bekerja. Roh Kudus adalah sumber mujizat. Roh Kudus adalah sumber penghiburan. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan. Haleluya. Yesus tidak ada lagi, tapi Roh Kudus ada dalam dunia ini dan Dia tinggal di dalam kita. Haleluya. Makanya yang pimpin pujian bisa pimpin pujian. Saya sebenarnya khotbah agak keder-keder sedikit. Soalnya ada teman angkatan saya, lebih senior dari saya. Pendeta Hendrik. Sama-sama angkatan, tetapi kan dia lebih tua dari saya. Agak keder gitu. Tapi enggak ah. Kenapa? Papi Hendrik, ada Roh Kudus di dalam saya. Saya tidak takut. Saya tahu jemaat AMS itu jemaat yang luar biasa. Kenapa? Gembalanya Om Yoyo loh. Pendeta Awan Datu. Yang khotbahnya luar biasa. Sekarang yang berdiri muridnya. Sapalah saya. Tapi sekarang saya tidak takut loh. Kenapa? Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Sehingga firman Allah tetap harus diberitakan. Haleluya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan minta Tuhan mengirim penolong yang lain. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Penolong yang lain saya bilang tadi adalah Yesus penolong yang pertama. Penolong yang lain adalah Roh Kudus. Yang harus kita ingat bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus menyucikan dosa kita. Tidak ada orang berdosa di sini. Semua yang ada di sini orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Pada waktu kita sudah disucikan darah Yesus Kristus, sekarang kita hidup berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan mendamping kita sepanjang umur kita. Oleh sebab itu, Roh Kudus
setia. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus setia. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya akan mengalami hal-hal yang paling buruk. Orang percaya, saya, jemaat yang ada pagi hari ini, dan yang ada di rumah, akan mengalami banyak hal buruk. Akan mengalami penganiayaan. Akan mengalami tekanan hidup. Akan mengalami hal yang tidak enak loh. Jangan jadi orang percaya. Jangan jadi orang Kristen. Jangan jadi pengikut Yesus Kristus kalau tidak mau menderita. Kalau tidak mau susah. Alkitab berkata, kita dipanggil bukan cuma untuk percaya saja, tetapi kita dipanggil juga untuk menderita. Kalau ada jemaat yang menderita, engkau sudah mengambil bagian kecil daripada penderitaan Yesus Kristus. Iya, kita harus menderita. Iya, kita harus melalui banyak tekanan. Tetapi ingat sekali lagi, Roh Kudus akan bersama dengan kita. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan. Ingat bagaimana 30 tahun yang lalu. Ingat bagaimana 20 tahun yang lalu. Waktu saya sekolah kelas 1, Pak Hendrik suka khotbah. Dia bilang, saya ini cuma seorang sopir taksi. Kata dia, sopir taksi. Tapi jadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dari orang Israel. Di dalam Keluaran pasal 13. Mulai ayatnya yang ke-19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari situ. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam. Di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan. Dan menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ulangan pasal 8. Mulai ayatnya yang ke-11. Ulangan pasal 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanah yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobai engkau hanya untuk berbuat baik kepada engkau. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka bebas dari perbudakan. Tapi waktu keluar dari Mesir, hal pertama, tantangan pertama, ada Laut Kulsum yang terbentang luas di depan mereka. Sekarang ada Laut Kulsum di depan. Di belakang ada tentara Mesir dengan senjata, dengan kereta perang, dengan kuda yang lengkap sedang mengejar mereka. Tidak ada harapan. Mati pasti. Mati. Di depan ada laut. Bagaimana mereka mau menyeberangi laut? Mau jalan. Ada musuh di belakang. Tetapi Allah menyertai mereka. Allah Israel adalah Allah penolong. Allah yang menolong orang Israel, Dia juga akan menolong kita.
Melalui Musa dengan tongkatnya, Laut Kulsum dipukul, terbelah menjadi dua. Orang Israel bisa jalan. Hari ini mungkin ada lautan luas di depan kita. Kita tidak bisa menyeberang. Ada masalah, gelombang laut yang besar. Di belakang ada musuh yang mengejar kita. Dan kita bilang tidak ada harapan. Saya akan mati, saya akan gagal. Tetapi ingat, Allah yang menolong Israel melalui Musa membelah Laut Kulsum, Dia juga Allah, melalui Allah Roh Kudus yang akan menolong kita melewati Laut Kulsum, sehingga kita bisa bebas berjalan. Kita ingat bahwa pada waktu Israel keluar dari Mesir, mereka lapar, mereka minta makan. Tuhan kasih roti, mana? Tuhan kasih daging burung puyuh. Tuhan pelihara mereka di padang gurun. Waktu mereka haus kehabisan air, Tuhan bilang bicara sama batu. Batu mengeluarkan air, mereka bisa minum sepuasnya. Tadi Alkitab berkata, ada kalajengking di padang gurun. Kalajengking yang beracun yang bisa menjepit mereka. Ada ular beracun di padang gurun yang bisa mematuk mereka. Ada ular biludak. Ada rumput, semacam rumput yang beracun ada di padang gurun. Tetapi ingat, firman Allah berkata, Tuhan Allah menuntun mereka siang hari dengan awan. Siang hari begitu panas di padang gurun, begitu terik. Tetapi tiba-tiba ada awan besar naik ke atas sejumlah besar orang Israel. Dan orang Israel terlindungi dari panas terik. Mereka bisa nyaman, adem. Ada awan yang begitu besar. Yang gambaran Roh Kudus. Yang memberikan kelegaan, memberikan kenyamanan. Dia ada di atas kita, dia melindungi kita. Seperti tiang awan melindungi orang Israel. Kalau malam-malam tiba-tiba ada api yang muncul. Tiang api yang begitu luar biasa. Melindungi orang Israel. Yang kedinginan. Dingin banget. Allah munculkan api untuk menghangatkan mereka. Mereka tidak akan terantuk karena ada tiang api yang menuntun. Mereka tidak akan dipatuk ular karena ada tiang api. Tiang awan dan tiang api sedang bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dia menjadi pelindung kita. Firman dan Roh Kudus akan melindungi saya dan saudara. Jangan takut malam yang gelap. Kenapa? Ada tiang api, ada firman. Jangan takut dengan siang ada terik matahari. Ada awan, ada Roh Kudus yang akan menuntun kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan begitu baik loh. Sehingga apa? Orang Israel bisa berjalan dengan baik. Orang Israel punya perjalanan 40 tahun. Dan perjalanan kita juga panjang. Hari ini kita bisa ketawa. Besok kita bisa menangis. Hari ini kita bisa berhasil. Besok kita gagal. Hari ini tokoh kita maju. Besok Tuhan izinkan mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin akan bangkrut. Kita ada masalah dalam pekerjaan. Ada masalah dalam usaha kita. Tetapi ingat, kita akan lalui itu bersama dengan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Dia adalah penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Dia adalah penolong yang setia. Yang akan menolong kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tahu bahwa kita akan melewati masa sulit. Oleh sebab itu, dia kirim roh penolong. Yaitu Roh Kudus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita sedang melewati masa sulit. Pandemi belum berakhir. Banyak orang bicara soal usaha yang tidak baik. Pekerjaan yang tidak bagus. Banyak hal. Tetapi ingat, ada Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita masih bisa bertahan hari ini. Karena Roh Kudus. Kita kan sepakat. Bahwa kita kuat karena Roh Kudus. Kita bertahan karena Roh Kudus. Kita ingat dulu. Pendeta Hendrik sopir taksi.
Kalau dia hidup zaman sekarang, pas umur begini, nggak mungkin hidup. Ingat dulu kita 20 tahun lalu apa kerjaan kita? Apa takat toko kita sebesar sekarang? Ingat 10 tahun yang lalu, kita menjadi pegawai biasa dalam satu perusahaan. Tapi hari ini kita berhasil. Ingat 10 tahun yang lalu kita pernah sakit parah. Hampir mati. Tapi kok hari ini masih ada loh ya. Kita bisa bertahan karena Roh Kudus ada. Karena dia menolong kita. Dan dia adalah Roh yang setia. Haleluya. Roh Kudus penolong yang setia. Kitanya yang tidak setia. Kitanya yang tidak setia. Saya tahu yang hadir pada pagi hari ini datang dari luar kota, jauh-jauh tempatnya ya. Jauh-jauh tempatnya. Hari ini Tuhan mencatat loh. Namamu di surga. Tanggal berapa ini ya? Jam segini Tuhan catat. Engkau ada di rumah Tuhan. Dan engkau berhak menerima perlindungan. Tiang awan dan tiang api. Yang akan menuntun kita. Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Tak ada lagi penghukuman. Bukan oleh kebenaranku. Aku dapat berdiri tegak. Tapi hanya oleh anugerahnya yang besar. Aku berjalan tanpa beban. Saudara, beban kita serahkan sama Yesus. Dia akan memelihara kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Tetap berharap sama Tuhan. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berguncang. Biar bumi akan berlalu, tetapi Yesus tetap setia. Coba baca lagi ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya dia bersama dengan kita selama-lamanya. Kesetiaan Allah, kesetiaan Yesus, kesetiaan Roh Kudus bukan cuma 1 tahun. Bukan cuma 2 tahun. Selama-lamanya. Tetap setia sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh kita nyanyi? Tuhan Yesus setia, pemain musik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Glory. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Glory. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Glory Yesus. Haleluya. Dia mengerti bahasa. Haleluya, haleluya. Tetesan air mata. Terima kasih Tuhan. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus. Jemaat, mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus setia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus setia. Glory, glory, glory. Haleluya. Selamat. Terima kasih. Kuraya lemas. Haleluya. Selalu menghiburku.
pernapasan, tetesan air mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Glory, haleluya. Tuhan Yesus setia. Ya lama-lama sama. Haleluya Tuhan. Terima kasih Engkau sahabat yang setia. Amin, 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 amin. Dalam segala susah. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Imelda. Selalu Bapa di sorga, pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami Tuhan dijaga oleh tiang awan dan tiang api. Kami tidak takut akan panasnya terik matahari. Kami tidak takut akan dinginnya malam Tuhan. Keadaan di sekeliling kami Tuhan, kami tidak takut karena ada Yesus. Ada Roh Kudus, haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tanamkan firman itu di dalam hati kami. Tuhan, praktekkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dunia boleh bergoncang-gancing. Dunia boleh penuh dengan segala macam penyakit Tuhan. Tetapi kami, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, berharap sungguh hanya kepada Tuhan, kami aman dalam lindungan tangan Tuhan yang kuat. Kami dijaga Tuhan, kami dijaga sekeliling kami oleh Engkau. Tanamkan firman ini di hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, agar kami bertumbuh Tuhan, agar kami kuat di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Ajar kami mendengarkan Tuhan, berita-berita yang baik, berita-berita yang menyejukkan hati, berita-berita yang membawa damai bagi hati kami Tuhan. Bukan berita-berita menakutkan, bukan berita-berita yang menggentarkan hati Tuhan. Dunia sudah berubah Tuhan, tetapi kami percaya firman-Mu tetap selama-lamanya Tuhan, tidak akan berubah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Pendeta Ruben Tuhan, jadi alat-Mu Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Ruben untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Saudara Stephen. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya membawa pengumuman, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh mengangkat tangannya. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Minggu depan ada ibadah raya yang dimulai jam 8 dengan doa Bidstone dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Dan dilanjutkan juga dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota ataupun di luar negeri, bisa mengikuti melalui online. Dan juga untuk mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Selanjutnya kami mengundang seluruh jemaat PDAMS untuk mengikuti ibadah live streaming Selasa doa Bidstone jam 7:30 malam sampai selesai. Untuk paskot dan meeting ID bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Untuk hari ini ibadah sekolah minggu online hari Minggu jam 10.15. Untuk meeting ID dan paskot
bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Selanjutnya, untuk minggu depan, mulai minggu depan dan bulan Juni, ibadah sekolah minggu akan onsite yang dimulai jam 8.25. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Kami mengundang seluruh anak-anak dan saudara-saudara sekalian untuk membawa saudara-saudara untuk meramaikan ibadah sekolah minggu. Kami juga mengundang untuk ibadah usia tunas muda, tunas untuk kelas 5 sampai kelas 9 setiap hari Jumat jam 7 malam. Untuk informasi link bisa menghubungi Ibu Mary atau Ibu Sandy. Selanjutnya kami juga mengundang usia tunas muda untuk mengikuti PDAMS untuk mengikuti hari Sabtu, setiap hari Sabtu, ibadah jam 7:30 malam. Bersama Pendeta Nemo Bahari. Untuk meeting ID dan passcode bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Juni, kepada Ibu Lili, Mary Angelina, Ibu Heni, Jesslyn Setiawan, Yunita Sofian, Bapak Anton, Ibu Harriet N, Ibu Siana, Bapak Luki, Ibu Louis Hartati, Jeffrey Jonathan, Bapak Single, Ibu Lingling, Bapak Alfred, Bapak Jonathan, Ibu Ari, dan Olivia. Setelah ibadah, bisa untuk minta tolong kepada Pendeta Ruben untuk mendoakan untuk yang berulang tahun. Kami juga mengapresiasi seluruh jemaat untuk menggunakan masker, jaga jarak dan tidak berkerumun, dan menghindari jabat tangan. Untuk persembahan, bisa memasukkan amplop yang berada di kursi masing-masing dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan. Sekian pengumuman hari ini. Happy Sunday, God bless you. Undang bangkit berdiri, nanti kita akan pujian El Shaddai, nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Ruben, dan sekaligus mendoakan yang berulang tahun. Bagi yang berulang tahun, bagi yang hadir boleh maju ke depan, nanti Bapak Pendeta Ruben sekalian doa berkat mendoakan. El Shaddai. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di akhir kebaktian kami pada pagi hari ini, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awandatu.
Tuhan, kami mau berdoa, biar Tuhan memberikan dia kekuatan, memberi dia kesehatan, memberi sukacita, damai, sejahtera dalam melayani umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan memberi dia hikmat dari Tuhan, akal budi dari Tuhan, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak, mantu, cucu-cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam pelayanan Tuhan berkati. Terima kasih semua pengurus pelayanan di AMS ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka. Mereka bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada manusia. Berkati pelayanan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk usaha mata pencarian umat-umat Tuhan. Mereka sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, guru, anggota TNI Polri. Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Dengan berkat-berkat itu, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Kami mau berdoa kalau ada umat-umat Tuhan yang sakit hari ini. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang berdarah, menjamah, memulihkan semua umat-umat-Mu yang sedang sakit. Bagi anak-anak Tuhan yang ada di rumah, sedang mengikuti kebaktian ini lewat streaming. Tuhan, Engkau ada di sana, Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Tuhan, kalau pada hari ini ada anak-anak Tuhan yang di depan, mereka berulang tahun, kami hamba-hamba Tuhan bersama dengan umat-umat Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan mereka Tuhan berikan, sukacita, damai, sejahtera menjadi milik mereka. Dari yang paling muda yang sampai yang tua, diberkati keluarga, anak, cucu, mama, papa, keluarga besar mereka. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan sertai kami, lindungi kami di perjalanan. Yang ada di Jakarta, yang ada di luar kota, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari rencana jahat manusia. Kami tiba di rumah dengan tidak kurang satu apa. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri kebaktian kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi.